Perampingan skuad yang dilakukan oleh Persib Bandung di musim kemarin, hal yang bagus, tapi bisa dibilang cukup gagal di musim sekarang karena Persib Bandung kehilangan banyak pemain karena cedera dan Persib Bandung memutuskan akan memaksimalkan bursa transfer di putaran kedua. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tetap hati-hati Bobotoh. Sekarang ini memang daerah Jawa Barat sering diguyur hujan, terutama mungkin Bandung. Banyak sekali kejadian-kejadian kalau hujan di sore hari itu angin kencang lah, pohon tumbang lah. Jadi stay step, terus berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan. Nah, Bobotoh salam dunia. Kita tahu kalau memang saat musim kemarin, bukan musim kemarin sih, musim sekarang, tapi di awal musim itu ketika masih bursa transfer, Coach Bojan Hodak memutuskan untuk merampingkan pemain. Padahal dari PT LIB itu kalau saya nggak salah 35 pemain ya, kuota maksimalnya itu. Ini sebenarnya bukan hal yang jelek, bahkan bisa dibilang hal yang bagus karena banyak hal. Yang pertama, pemain mau main KB, nuka 2 OG bisa mengirit gitu kan operasional keuangan manajemen karena dengan pemain yang lamping. Intinya memang kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak pernah diperkirakan. Mungkin diperkirakan tapi tidak pernah terbayangkan akan separah ini. Kenapa saya bilang separah ini? Karena banyak sekali pemain-pemain Persib yang memang keluar masuk skuad utama karena cedera gitu kan. Yang paling lama mungkin David da Silva, Marco kadang sembuh cedera juga. Tyron Delpino sekarang baru main lawan Port FC cedera juga gitu kan. Bahkan Nick Kuiver juga sekarang katanya agak sedikit sakit juga. Gustavo Polanco sembuh cedera juga. Edo juga gitu kan. Bahkan Rejaldi Hanusa, bahkan pemain-pemain yang lain juga cukup banyak. Nah, ini hal yang semakin membuat Persib Bandung sulit tentunya untuk bisa mempertahankan konsistensi permainan, entah itu di Liga 1 atau juga di ACL 2. Dan tentunya semakin sulit lagi ketika Persib harus kehilangan beberapa pemain karena akumulasi kartu, bahkan juga karena ada hukuman seperti Dimas Derajat ketika bermain di ACL 2. Ini membuat Bojan Hodak semakin harus memutar otak. Dan juga ditambah beberapa para pemain pelapis di beberapa posisi itu tidak sepadan dengan pemain inti, contoh di lini belakang. Notabene hanya bisa dibilang Nick Kuiver dan Gustavo Polanco yang sekarang juga mungkin Kakang udah mulai bisa kita bicarakan cukup baik, yang bisa menempati posisi center back dan itu kualitasnya oke. Tapi kalau seandainya Nick nggak ada, Gustavo Polanco nggak ada, Kakang mungkin sekarang nggak ada, nyaris hanya Bang Jupe, Victor Igbonepo, bisa dibilang mereka tidak sepadan untuk saat ini dengan skuad utama. Ada juga bisa di situ Ahmad Irianto dan juga Deddy Kusnandar. Nah, ada juga di beberapa posisi lain, contoh di bek kanan sampai saat ini bisa dibilang dua pemain Robby Darwish dan Hen masih up down, kadang bagus, kadang jelek juga. Kakang lebih sering ditarik ke belakang juga gitu kan. Di posisi kiri sekarang hanya menyisakan Edo setelah pada akhirnya Rejaldi Hanusa cedera cukup lama, yang dimana cedera kambuhannya sebenarnya, jadi yang nanyain Rejaldi Hanusa, Rejaldi itu cedera kambuhan dan sekarang cukup bisa dibilang kambuh lagi. Kemarin udah mulai ada bisa berlatih gitu kan di lapangan walaupun masih tetap berpisah, pada akhirnya kambuh lagi gitu kan, termasuk di lini depan juga. Apalagi Persib Bandung harus menjalani laga hidup dan mati melawan Zhejiang, walaupun pada akhirnya juga nanti akan ditentukan oleh hasil Persib dan hasil pertandingan tim lain. Ditambah juga di bulan Desember ini begitu padatnya jadwal Persib Bandung, ini sebenarnya apa ya, jadi dalam tanda petik mungkin bingung juga Coach Bojan Hodak kalau memainkan pemain utama di laga melawan Zhejiang, takut cedera di Liga nanti malah merosot gitu kan posisi kita. Begitupun kalau sebaliknya kita mengorbankan Asia, kita masih ada kesempatan juga untuk bisa bermain di Asia, apalagi ACL 2 ini banyak sekali keuntungan bagi Persib. Keuntungannya itu ranking FIFA secara umum, ranking Liga maksud saya secara umum, Liga Indonesia bisa naik. Terus dapat keuntungan dari segi uang juga. Terus nama juga bisa lebih diperhitungkan Persib Bandung. Apalagi kalau seandainya Persib
bisa back to back juara di Liga dan main lagi di Asia. Itu semakin ada apa ya? Ada mental tersendiri lah bagi Persib Bandung untuk bisa bermain di Asia. Nah, sekarang bursa transfer untuk paruh musim kedua itu akan segera dibuka. Kalau saya nggak salah sih di bulan Desember akan mulai dibuka, dan kabarnya Persib Bandung akan mempersiapkan skema-skema lain untuk menambah pemain. Ini juga udah pernah keluar statement dari Pak Haji Umu, di mana Persib akan tetap mencari striker waktu itu, tapi ya, itu waktu itu ketika DDS masih cedera. DDS sembuh ataupun tidak, saya ulangi, ini statement dari Pak Haji Umu, dari Wak Umu, DDS sembuh ataupun tidak, Persib tetap akan mencari pemain pemain lini serang katanya, karena jaga-jaga kalau seandainya Persib lolos ke 16 besar juga, jaga-jaga juga bisi DDS cedera lagi atau udah sembuh tapi performanya masih butuh waktu untuk kembali kepada performa terbaik katanya. Jadi harus ada pemain penyerang, ditambah juga mungkin ada posisi-posisi yang masih bisa dibilang sekarang masih butuh pemain pelapis yang sepadan. Salah satunya di lini belakang, ketika nggak ada Nick, ketika nggak ada Gustavo Polanco dan Kangkang, notabene Persib benar-benar pincang di situ. Posisi kanan yang masih ya agak apa ya, perdebatan sebenarnya di sini, Boboto. Yang pertama, perdebatan itu menurut Coach Bojan Hodak, banyak yang tidak tahu tentang sepak bola tapi mengomentari sepak bola katanya. Termasuk masalah hand-hand. Bagi saya hand-hand itu memang permainannya disuruh kotor katanya, dan bagi saya ketika hand-hand bermain sangat menjanjikan dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu kata Coach Bojan Hodak. Sementara kata Boboto, termasuk kata saya, hand-hand itu nggak maksimal gitu kan. Di posisi kanan tuh harusnya ada pemain yang lebih strong, lebih kuat, lebih memberikan kontribusi yang besar kepada Persib Bandung. Dan juga pendapat saya pribadi, secara pribadi, bisa saja memang posisi bek kanan ini adalah posisi yang dikorbankan dalam tanda petik oleh Persib Bandung untuk skema regulasi U22. Karena kan masih harus ada pemain U22 yang bermain minimal setengah babak dari peraturan PT LIB. Nah, kalau seandainya pemain bek kanan ini diisi oleh pemain yang memang udah matang, contoh aja misalkan ini misal aja Asnawi Mangku Alam, berarti harus ada posisi lain yang nantinya bisa dimainkan pemain U22, sementara Persib sekarang pemain mudanya punya Kakang, Robi Darwis, Azikri, dan Ferdiansa. Kalau seandainya Kakang tidak dimainkan dan Robi tidak dimainkan di bek kanan, berarti harus pemain tengah. Ada Markok di situ, Adam Alis itu, Deddy Kusnanda di situ, Delpino di situ, Irianto di situ. Agak sulit untuk Azikri, apalagi itu posisi yang sangat vital. Di lini depan kita ada Ciro Alpes, ada Rian Kurnia, ada Febri kalau udah sembuh, ada Beckham Putra juga, Delpino juga sering bermain di situ, ada Mailson 5 juga, Ferdiansa harus menggeser mereka, susah juga gitu kan. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi, bisa saja posisi bek kanan ini disengaja dikorbankan oleh Bojan Hodak agar bisa diisi oleh pemain U22. Nah, sekarang masalah bursa transfer, dan kemungkinan besar katanya Persib Bandung akan mencari beberapa pemain yang bisa membuat Persib semakin kokoh tiap posnya gitu kan, ngambil mungkin pemain bek kanan, mungkin juga striker, mungkin juga posisi yang lain. Tapi kita lihat aja nanti, Boboto. Segitu dulu pembahasannya, karena ada pengajian, udah ada pemberitahuan harus ke masjid. Assalamualaikum.